Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. Amin. Ya. Akhirnya teka-teki mengenai Sadil akan berada di klub mana sudah berakhir. Ya. Dengan pertama kita menganggap ada klaim dari Malaysia, dari media Malaysia yang ternyata sudah dikonfirmasi oleh Sadil sendiri bahwa akhirnya Ya, Sadil kembali ke Sabah FC. Bro Ipung, betul. bagaimana nih beritanya nih bro? Ya, kalau hasil dari ini ya berita lanjutan mengenai klaim eh, mengenai kepindahan atau kembalinya Sadil ke Sabah FC itu awalnya kan masih berupa klaim, walaupun pada akhirnya ada kabar lanjutan, berita lanjutan bahwa Sadil juga terkonfirmasi memang sudah melakukan ini ya negosiasi dan tekan kontrak baru dengan Sabah FC Hmm, untuk mengarungi kompetisi tahun berikut ya. hmm, Nah, ini tentu kan banyak alasan-alasan yang kemudian diutarakan oleh Sadil. Salah satunya adalah mengenai alasan keluarga ya. Dan kalau hmm. udah alasan keluarga memang agak sulit kita untuk mengungkap secara detail begitu loh. Mhm. Karena biasanya memang tentu pemain sendirilah yang paling tahu apa sebetulnya yang bisa atau yang memotivasi Sadil untuk tetap bertahan di Sabah. Mhm. Walaupun sebetulnya dari coach Kurniawan Dwi Julianto maupun dalam katakanlah ini ya sebagai orang tua angkatnya Sadil pun juga juga apa menyarankan dia untuk Ke Eropa. berkiprah di Eropa, tapi nampaknya Sadil memilih untuk bertahan di Sabah. Mhm. Karena Sabah sendiri tahun depan juga konsentrasinya juga bukan cuma di Liga Malaysia, tapi dia Hmm. juga akan mengarungi Liga AFC, Liga AFC Cup. Ya. Ya, dan dalam hal ini tentu Sabah juga harus bersiap dengan penambahan skuad baru dan kalau bisa memang kan dalam hal ini Sadil di tahun lalu menjadi pemain yang paling menonjol ya di Sabah ya. Mhm. Jadi dengan dia bisa menahan Sadil di Sabah, artinya ini kan sebuah kemajuan dan paling tidak memberikan ini ya kenyamanan buat Ong Kim Sui yang memang sudah punya apa ya ini ya punya Ketergantungan. ikatan dengan Sadin bahwa mereka kemudian sudah punya apa ya chemistry antara pelatih dengan pemain sehingga Sadil sebetulnya di Sabah sendiri juga sudah bisa menampilkan Sadil yang bermain dengan gayanya yang sangat eksplosif Ya. gitu loh bro. Ya, tapi kelihatannya Sabah juga akan sulit untuk bersaing dengan JDT sebagai juara liga. Nah itu tadi memang kan yang menjadi masalah di Liga Malaysia adalah bagaimana dominasi JDT sejak 8 atau 9 tahun yang 8 atau 9 kali kompetisi bergulir mereka selalu jadi juaranya gitu loh. Mhm. Dan ini sebetulnya agak kurang sehat ya dari segi kompetisi dan persaingan di lokal di dalam negeri mereka. Tapi Mhm. dengan JDT kemudian bisa menampilkan juga performa yang bagus di kala mereka bertampil di Champion Asia. Mhm. Tentu ini kan juga ada hikmah yang bisa diambil dari Liga Malaysia, Mhm. yaitu Liga Malaysia juga terangkat posisinya, peringkatnya, karena ternyata partisipasi JDT bukan hanya sebagai partisipan belaka ya, Mhm. tapi mereka juga bisa menampilkan prestasi-prestasi yang bagus Mhm. dengan bisa mencapai babak perempat final dan segala macam. Dan ini juga kan sebagai gambaran bahwa ternyata Liga Malaysia bisa menghasilkan klub-klub yang bagus ya, terutama Mhm. yaitu tadi klub JDT yang Ya. bisa mendongkrak secara ini ya, secara instan Liga Malaysia gitu loh, bro. Ya, saya kira kalau disebut instan nggak juga ya, karena kan sudah sekian tahun yang berlalu dan konon yang untuk menghadapi tahun yang berikutnya ini, JDT sudah berlatih melawan tim dari Eropa nih. Iya betul. Memang kan ya itu tadi karena JDT juga merasa bahwa dia lebih punya konsentrasi untuk bermain di level yang lebih tinggi, yaitu Champions Asia. Mhm. Karena kalau dia konsentrasinya bermain di Liga Domestik di Liga Malaysia, sepertinya dia sudah tidak punya lawan gitu loh dalam hal ini Mhm. ya, Mhm. belakangan ini ya.
Jadi ketika dia punya kesempatan dan bisa menunjukkan prestasi di Asia bahwa mereka juga bisa tampil, artinya mereka juga mulai apa ini ya konsentrasinya lagi lebih ke menajamkan prestasi di level Asia. Mhm. Makanya ketika mereka melakukan uji coba, tentu lawan-lawan yang dipakai dan untuk laga uji coba adalah pemain apa klub-klub yang memang klub-klub yang bagus di Eropa. Mereka Ya, bisa bermain Levski Sofia dari Bulgaria. ya. Rencananya mereka akan bermain dengan Lokomotiv Moskow Mhm. dengan klub dari Rusia dan juga Zenit dari Rusia. Mhm. Artinya ini klub-klub yang biasanya kalau kita bicara Lokomotiv Moskow, Zenit Rusia ini juga kan tim-tim yang terbiasa bermain di Liga Eropa, gitu loh, Mhm. di Champions Eropa. Ya. Jadi tentu eh, kita lihat juga bagaimana JDT punya kedalaman squad yang juga tidak ini ya tidak kacangan. Di situ ada Mhm. Jordi Amat gitu loh. Di Mhm. situ juga ada apa Fernando Forestieri dan segala macam. Dan ini juga kan menunjukkan bahwa kualitas apa JDT itu juga menarik minat buat klub dari luar untuk melakukan uji coba. Ya. Jadi ini ada apa? Tentu klub-klub yang bisa katakanlah menjadi sparring partner JDT akan melihat JDT ini siapa gitu. Ya. Tapi begitu melihat bahwa JDT adalah klub juga yang tidak bisa diremehkan, mereka oke lah kita seperti tanding gitu loh. Ya. Tapi kabarnya berantem ya. Ya, dengan Levski Skovia Iya. itu kabarnya itu kan pertandingan di Dubai ya. Iya. Itu sempat berantem tuh Fernando Forestieri dengan salah satu pemain apa di Bulgaria yang Jordi Amat berusaha menenangkan dalam hal ini ya. Iya. Itu katanya sih gara-gara kepemimpinan wasit ya. Iya. Dua-duanya mengklaim seperti itu. Iya. Tapi Iya. whatever lah dengan masalah mereka ribut. Tapi melihat bahwa JDT punya proyek latih tanding dengan klub-klub kuat Eropa ini akan sebuah langkah yang sangat bagus. Iya. Tapi sebentar, kalau tidak salah kan Rusia akan pindah ke Asia ya. Nah, itu masih dalam ini ya. Sehubungan dengan ya itu perang Rusia dengan Ukraina dan kemudian Rusia sepertinya diblok oleh Eropa. UEFA Hmm. Eropa. Sepertinya kalau Rusia sampai di ini ya diberi jatuhkan sanksi tidak boleh bermain di zona Eropa, kayaknya kabarnya mereka juga mulai membidik Asia nih, Bro. Iya. Dan kayaknya Iya. sih Rusia udah dianggap Asia oleh Eropanya juga. Karena memang Sementara banyak ada Israel uh, yang di Asia pindah ke Eropa, sekarang ada Eropa yang pindah ke Asia. Ya. ya karena gini secara geografis juga kan banyak juga daerah-daerah Rusia Hmm. itu yang masuk dalam kontinennya Asia gitu loh bro, Ya. benua Asia. Tuh. Oke, jadi itu ya JDT keren juga ya bisa akhirnya dia sudah fokusnya di Asia bukan lagi di Malaysia ya. Dan Betul. yang menarik sebenarnya adalah ini tim Indonesia di Liga 1 ini ternyata yang 3 tim teratas ini sekarang adalah yang dilatih oleh pelatih-pelatih jagoan ya. Iya. Ngikutin gak bro? Iya memang gini, kalau kita lihat dari klasemen Liga 1 itu Mhm. kan tiga teratas ternyata tim-tim yang dilatih oleh para marquee coach ya. Mhm. Dan untuk sementara memang Persija ada di atas dengan pelatih Thomas Doll. Kemudian ada sebuah peningkatan yang sangat signifikan dari Luis Milla dengan Persibnya. Mhm. Dia bahkan tidak pernah kalah. Hasil terburuk malah seri gitu loh. Mhm. Dia Mhm. selalu menang gitu. Dan Mhm. sekarang ada di posisi kedua dan terakhir PSM dengan Bernardo Bruno Tavares gitu loh. Ya. Saya harap ini kan juga kelihatan bahwa marki-marki coach ini ternyata memberikan dampak yang sangat baik buat Mhm. pemain-pemain di klub masing-masing ya. Mhm. Bahkan kita lihat
pada saat penentuan 30 pemain ya yang dibawa atau yang dipanggil untuk U20 Hmm, menghadapi Piala Asia di Uzbekistan, ternyata 9 pemain muda itu berasal dari Persija. ya, itu Gimana keren nggak sih. pusing tuh? Thomas Doll gimana nggak pusing tuh? Dan Ya, rata-rata ternyata dari 9 pemain muda itu, 4 atau 5 pemain itu biasa reguler main di Liga 1. nah itu dia, Nah itu pusing. pusing. Tapi yang menarik adalah bahwa Persib yang tadinya seolah-olah apa ya akan ada di tengah-tengah dan menjelang ke bawah setelah digantikan oleh Luis Milla sekarang berada di posisi dua. Tapi jangan Ya, lupa Persib masih punya tabungan dua laga nih yang bisa dengan betul, mudah menyalip gitu kan. Ya. betul. Nah, kalau misalnya tiga ini juga bisa berkiprah nanti, ya, katakanlah ini sampai akhir akan tetaplah bertiga nih ya. Kan berarti kan bertiga ini ya akan maju ke Asia kan? Iya, kalau memang konstelasinya tidak berubah dari klasemen yang ada sekarang, paling tidak 3 tim inilah yang punya peluang untuk mewakili Indonesia, mewakili melalui zona apa playoff di Piala Champion Asia, kemudian masuk ke dalam babak langsung di Piala AFC Asia Mhm, dan juga punya kesempatan untuk melakukan playoff di Piala AFC Asia. Jadi mhm. paling tidak memang 3 tim inilah yang punya peluang gitu loh. Ya, Dan ini kan juga semakin menunjukkan bahwa apa pengaruh dari coach yang memang berkualitas itu mampu mendongkrak kualitas tim di Liga Indonesia. apalagi kalau Honda masuk, Pak Hang Seo masuk. Tapi Pak Hang Seo sudah bilang nggak mau ya di Indonesia ya. Nah, mungkin kalau klub beda. Ya. Klub bisa saja. Tapi apakah dia mau turun-turun ini ya, turun kasta sepertinya, turun gengsi gitu. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mulai dari tadi cerita tentang Sadil yang bertahan atau ya akhirnya memutuskan kembali ke Malaysia dan kita bahas JDT dan segala macam. Menurut Sobat sendiri kira-kira Indonesia bisa nggak nih bersaing di level Asia nih klubnya ya? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.